Bab 934. Sikap. Jerry Yuichi awalnya tidak berencana bicara, siapa tahu satu kalimat Hansen Yu mengatakan pikirannya. Jerry Yuichi seketika merasa dirinya tidak punya muka, memarahi dengan galak. Hansen Yu tidak takut sedikit pun padanya, meneruskan tersenyum, Tuan Besar tidak bermuka tebal, jadi lebih baik aku yang bicara mewakilinya. Hansen Yu, kamu sedang bicara sembarangan apa? Jerry Yuichi marah hingga wajahnya merah, dengan panik dan marah menjelaskan, jelas-jelas kamu yang memanggilku kemari, sekarang kamu bicara apa? Benar, Hansen Yu mengangguk, aku yang meminta Tuan Besar kemari, benar. Bila Jerry Yuichi setelah pagi hari bangun terus melamun, bahkan berulang kali menanyakannya apakah hal yang terjadi kemarin malam itu nyata. Kenapa dia merasa begitu tidak nyata? Hansen Yu dapat mengerti perasaan tiba-tiba memiliki cucu buyut, lagi pula untuk Jerry Yuichi dia sendirian terlalu lama, tiba-tiba memiliki keluarga, juga memiliki cucu buyut, perasaan yang mengejutkan dan menggembirakan itu tidak bisa dialami orang biasa. Hansen Yu sudah mengatakan padanya berkali-kali ini nyata, namun Jerry Yuichi tetap seperti tidak percaya, lalu Hansen Yu bicara mengusulkan. Meminta Tuan Besar datang sendiri untuk memastikan. Jerry Yuichi langsung merasa usul Hansen Yu ini baik, juga setuju. Tapi tidak disangka baru berjalan kemari, Hansen Yu sudah mengkhianatinya, bagaimana bisa dia mengakui dirinya yang ingin datang sendiri? Bukankah ini membuat Audrey Han menertawakannya? Bagaimanapun sederet hal yang dilakukan sebelumnya, sekarang bila menerima lagi, rasanya seperti menamparkan muka sendiri. Audrey Han tidak keberatan Jerry Yuichi mengelarkan sikap apa, untuknya sekarang, sikap Jerry Yuichi sebenarnya juga masih termasuk baik, paling tidak seperti saat bertemu pertama kalinya, langsung menyuruh Hansen Yu menulis cek dan memasukkannya ke dalam amplop membujuknya pergi. Sekarang hanya berkata tidak mengakuinya saja, namun Audrey Han dapat merasakan emosi dan rasa berharap ingin bertemu Glenn yang tersirat di matanya. Berpikir sampai sini, suasana hati Audrey Han menjadi lebih baik, dia tersenyum tipis menjelaskan, kalau begitu waktu kedatangan kalian tidak pas, Glenn dan Colden pergi keluar, sedang tidak berada di sini. Mendengarnya, raut wajah Jerry Yuichi seketika menjadi jelek. Dia datang mencari Glenn, siapa tahu ternyata Glenn tidak ada di sini. Jerry Yuichi seketika merasa sangat kecewa. Hansen Yu bertanya, mereka keluar melakukan apa? Audrey Han menyadari mereka tidak ada di rumah setelah bangun tidur, tentu saja tidak tahu mereka keluar melakukan apa. Jadi setelah Hansen Yu menanyakan pertanyaan ini, Audrey Han memalingkan tatapan ke arah Gita di sebelahnya. Seiring tatapannya, tatapan tiga orang di dalam rumah terjatuh pada wajah Gita. Gita seketika memiliki perasaan dirinya sangat diharapkan, lagi pula masih sedikit tegang, dia menghirup napas dalam-dalam, lalu berkata, itu. Tuan Muda Ye keluar, aku juga. Tidak berani bertanya dia keluar berbuat apa. Lagi pula, dengan identitasku, bertanya padanya juga tidak terlalu pantas. Selesai bicara, ujung bibir Gita ikut berkedut. Di mata Jerry Yuichi dan Hansen Yu ada kilasan kecewa, detik berikutnya mendengar Jerry Yuichi mendengus dingin berkata, kalau cucu buyutku tidak ada, kalau begitu ayo pulang. Selesai bicara, dia membalikkan badan berjalan ke arah luar, Hansen Yu hanya bisa tersenyum pada Audrey Han, maaf, Nyonya Muda, aku menemani Tuan Besar pergi dulu. Audrey Han tersenyum mengangguk, baik, hati-hati di jalan. Langkah Jerry Yuichi yang berjalan di depan berhenti saat mendengar ucapan ini, lalu menoleh menatap Audrey Han, di matanya yang keruh muncul kilasan amarah. Audrey Han tentu saja dapat merasakan tatapan ini, dengan sedikit bingung menatap balik dengan tatapan bertanya. Apa dia barusan salah bicara? Sayangnya Jerry Yuichi tidak memberinya jawaban, dengan mendengus marah membalikkan badan dan pergi. Dengan cepat, pintu ditutup dengan suara, brak. Audrey Han menoleh melihat Gita di sebelahnya, menggigit bibir bawahnya, kenapa aku merasa? Pintu ini dibanting seperti sedang marah.
Tidak hanya kamu sendiri, barusan tatapan saat melihatmu sudah sangat menakutkan. Bicara sampai sini, Gita tetap tidak tahan memundurkan leher, dengan ekspresi takut berkata, tidak mungkin karena Glenn tidak ada di rumah, jadi kakek tuan muda Ye ingin melampiaskan amarah padamu bukan? Seharusnya tidak mungkin. Tapi orang tua ini sungguh sangat arogan. Audrey Han juga tidak berani sembarangan bicara, dia ingin pergi dia juga tidak berani bicara menahannya, takut saat bicara tidak hati-hati menyinggung hal yang paling dia benci, saat itu akan sangat tidak enak. Di luar pintu, Jerry Yuchi masuk ke dalam lift dengan emosi, dia sangat marah, namun Hansen Yu tidak bicara. Beberapa saat kemudian, Jerry Yuchi akhirnya tidak tahan memanggil Hansen Yu. Hansen Yu seperti baru tersadar, mengangkat kepala, Tuan Besar, kenapa? Satu kata membuat Jerry Yuchi sangat marah, apa kamu tidak memperhatikan? Gadis itu masih memanggilku kakek, namun bahkan tidak bisa mengatakan ucapan yang enak didengar. Ini. Hansen Yu mengeluarkan ekspresi tiba-tiba mengerti, Tuan Besar bersikap begitu sulit ditebak di hadapan Nyonya Muda, bila aku adalah Nyonya Muda, aku pasti juga tidak berani sembarangan bicara. Jerry Yuchi. Hansen Yu, bagaimana menurutmu, Tuan Besar? Jerry Yuchi memicingkan mata, bertanya dengan tidak senang, maksudmu adalah, menyuruhku baik sedikit pada gadis itu. Hansen Yu mengusap hidung, tersenyum berkata, aku rasa boleh. Mendengarnya, Jerry Yuchi menaikkan satu alis, memiliki pertanda akan marah. Hansen Yu mempercepat nada bicaranya, sekarang Nyonya Muda tidak hanya sudah melahirkan Tuan Muda buyut, sekarang dia masih mengandung beberapa bulan, Tuan Besar tidak mungkin tidak mengizinkan mereka bersama bukan? Berkata seperti ini, langsung membungkam Jerry Yuchi. Hansen Yu sekalian menambahkan, karena tidak dapat menentang, kalau begitu Tuan Besar dan Nyonya Muda nanti adalah satu keluarga. Bila hubungan satu keluarga tidak baik juga akan mempengaruhi suasana hati orang lain. Berdamai, nanti dua anak Nyonya Muda dan Tuan Muda Ye bersama berbakti pada Tuan Besar. Punya anak cucu, ada orang yang menemani saat hari raya. Tidak bisa tidak dikatakan, Hansen Yu ini sangat memiliki kemampuan bicara, ucapan ini masuk ke dalam hati Jerry Yuchi. Tatapannya saat menatap Hansen Yu berubah menjadi rumit. Ekspresi di wajahnya tetap sama seperti barusan, juga tidak tahu sebenarnya dia setuju dengan ucapan Hansen Yu atau tidak. Hansen Yu menilai Jerry Yuchi dengan seksama, menggertakkan gigi kembali menambahkan. Lagi pula aku dengar dari Nona N, kandungan Nyonya Muda ini memiliki pertanda keguguran, bila dipikir-pikir terakhir kali orang kita menculiknya, di tengahnya Nona Duanmu ikut campur, hampir saja terjatuh dari tangga. Bicara sampai sini, sudah muncul ekspresi takut dan terkejut di wajah Jerry Yuchi. Hansen Yu dalam hati berpikir, berhasil, selanjutnya berkata, aku dengar dari orang, wanita hamil harus menjaga suasana hati yang damai, janin baru bisa berkembang dengan baik, Nyonya Muda awalnya sudah memiliki pertanda keguguran, bila sikap Tuan Besar padanya tidak baik, dia sendiri bersembunyi dan bersedih. Maka bukankah tidak baik pada anak di dalam perut? Sederet nasihat baik selesai dikatakan, Jerry Yuchi tidak tahan mencibir, sudahlah, jangan bicara lagi, aku tahu. Hanya saja, menyuruhnya baik sedikit pada seorang gadis. Bukankah ini akan menamparkan wajah tuannya sendiri? Bersambung.